Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai, untuk mengucapkan rasa nasionalisme kita, anak ibu semuanya berdiri, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Amelda, silahkan maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Silakan Amelda, silakan duduk kembali lagi. Ya, anak-anak ibu semuanya silakan berdiri lagi. Kita mengecek kerapian untuk semuanya. Apakah sudah rapi? Sudah. Coba perhatikan di sekeliling kalian. Apakah ada kotoran atau tidak ada? Sudah bersih? Oke, silakan duduk kembali lagi. Terima kasih semuanya. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alfira Nursal Sabila, Amelda, Cynthia, Dila, Dwi Ananda, Febi, Indah Marisa, Kaila, Zidan. Baik ya. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya semuanya. Nah, ya kita pada hari ini hadir semua ya. Nah, jika akan hadir tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik ya. Untuk anak ibu semuanya, mohon dijaga kondisi kalian ya, dikarenakan sekarang ya kondisi hujan. Hujan panas, hujan panas. Apalagi sekarang ya. Kalian akan mengikuti kegiatan yang pertama, ekstrakurikuler paskibraka. Yang kedua, pramuka pada bulan Agustus. Dah, mohon dijaga kesehatan kalian. Ya, karena apa? Karena nanti kalian akan ketinggalan pelajaran. Di sini Ibu ada beberapa keyakinan kelas untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, keyakinan kelas pertama yaitu aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada menghargai guru dan teman. Oke, keyakinan kelas ketiga, mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara. Yang keempat, ada jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Oke, paham semuanya? Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, minggu kemarin kita telah belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, di sini siapa yang paham? Apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, silahkan. Laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kalian. Setelah
pembelajaran ini peserta didik ya mampu yang pertama mendata pokok-pokok isi anekdot ya serta mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot ya. Yang kedua, membandingkan anekdot dengan humor ya. Ini akan kita pelajari selama pelajaran berlangsung. Oke, paham? Jika kalian sudah paham, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang teks anekdot. Kalian pahami, kalian simak ya. Silahkan dicatat apa yang penting. Silahkan keluarkan buku kalian. Sudah? Silahkan disimak ya, anak-anak Ibu semuanya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini ya. Jika kalian pilih saya, BBM saya turunkan. Oke, baik. Sudah kalian simak semuanya? Jadi, apa yang dapat kalian simak dari video tersebut? Ada yang tahu? Ya, silakan. Dalam video tersebut menayangkan bahwa video tersebut menyindir para caleg yang telah seringkali mengubah janji palsu demi mendapatkan banyak suara. Namun setelah terpilih mereka seolah-olah lupa ingatan dan ini adalah bentuk sindiran terhadap perilaku politik yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman kalian. Tepuk tangan semuanya. Betul sekali. Ini merupakan contoh teks anekdot ya tentang apa? Tentang caleg ya yang sering mengumbar janji-janji palsu, tetapi ya waktu caleg dia mengumbar janji palsu ketika dah jadi dia lupa akan janji tersebut. Ini kita akan pelajari tentang pengertian teks anekdot dan perbedaannya anekdot sama humor. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teks anekdot. Yang Ibu ingin tanyakan, siapa yang tahu apa itu teks anekdot? Oke, silakan. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan berupa sindiran. Oke, baik, betul sekali. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendengarkan video lucu atau kisah lucu ya di sosial media. Nah, kisah lucu atau cerita singkat itu merupakan termasuk dalam teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau dalam segi fakta. Oke, yang kedua, kritik sosial dalam anekdot bersifat tersirat tetapi memiliki pesan yang sangat kuat. Biasanya menyoroti birokrasi, ketidakadilan, layanan publik atau perilaku masyarakat. Kritik sosial merupakan tanggapan terhadap keadilan sosial yang dianggap tidak sesuai, disampaikan untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke struktur teks anekdot. Strukturnya ada 5 ya anak-anak semuanya. Pertama ada abstraksi, 2 ada orientasi, 3 ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Jika kalian sudah paham, minggu kemarin ya, Ibu sudah membagi kalian kelompok. Ada terdiri dari 4 kelompok. Silakan anak Ibu semuanya duduk secara berkelompok. Ini nama-nama kelompoknya yang kemarin ya. Yang pertama ada kelompok serius, yang kedua ada kelompok lawak, dan yang ketiga ada kelompok lucu. Dan yang terakhir ada kelompok stand up. Kalian akan mengerjakan LKPD, berkolaborasi, bekerja sama untuk mendapatkan suatu masalah. Akan kerjakan di LKPD-nya. Oke, silakan kerjakan. Jangan lupa buat nama kelompok kalian. Sudah paham instruksinya? Sudah ya. Nah, silakan kerjakan ya. Paham, Karen? Ya, nanti presentasi baca ya teksnya. Yang presentasi 2 orang tuh yang baca. Ya, boleh? Nanti silakan buka sesi pertanyaan ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, jika sudah siap, ya silahkan kelompok serius untuk mempresentasikan di depan ya hasil kerja kalian. Silahkan maju ke depan.
Silakan bawa buku sama pena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik tentang teks pertama. Sebelum itu, izinkan kami di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Marisa. Saya di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rafida sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Vera sebagai intro. Perkenalkan, nama saya Febri sebagai presentasi. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul sebagai presentasi juga. Sebelum itu, saya meminta teman-teman untuk membuka lembar kerja dan membuka teks 1. Baiklah, saya akan membacakan teks 1 sebelum dijawab oleh teman-teman saya. Judulnya Mau Gaji Besar. Suatu hari, Pak Anwar menerima telepon yang mengaku dari salah satu acara televisi. Presenter, halo, dengan siapa di sini? Pak Anwar menjawab, dengan Bapak Anwar. Presenter kembali berbicara, oh, Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Pak Anwar kembali menjawab, wah, mau banget, gimana caranya? Kemudian, presenter kembali berbicara, kerja, Pak. Pak Anwar pun terdiam. Begitulah isi dari teks 1. Kemudian untuk pertanyaannya, analisislah contoh teks anekdot dengan mengisi tabel berikut. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kami, Feby Firliana dan Muhammad Sakib Al-Abdu. Kepada Feby dan Sakib, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menganalisa contoh teks anekdot dengan mengisi tabel yang sudah disediakan oleh guru. Baik, di sini terdapat hal yang dibahas dan mau gaji besar. Masalah yang dibahas yang pertama yaitu ketidakadilan dalam pembagian gaji. Jadi, teks anekdot ini melewati ketidakadilan dalam pembagian gaji, di mana ada pihak yang mendapatkan gaji besar padahal tidak sebenarnya dengan pekerjaannya. Sementara pihak lain yang bekerja keras sementara pihak lain yang bekerja lebih keras mendapatkan gaji lebih kecil. Adapun yang kedua yaitu korupsi. Masalah korupsi juga tersirat dalam cerita. Karena gaji besar yang tidak adil bisa jadi merupakan hasil dari korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. Baik, yang kedua yaitu unsur humor. Nah, jadi unsur humor ini terbagi menjadi 3. Adapun yang pertama yaitu situasi lucu yang tidak masuk akal. Humor dalam teks anekdot ini biasanya muncul dari situasi yang absurd atau tidak masuk akal. Misalnya seorang pejabat yang mendapatkan gaji besar tanpa alasan yang jelas atau seseorang yang melakukan ketidakadilan konyol untuk mendapatkan gaji besar. Yang kedua yaitu akhir yang mengeritik seperti jawaban atasan yang menyuruh si pelamar untuk cari gaji yang gajinya gede, gampang banget. Yang ketiga yaitu perbandingan yang kontras antara harapan pelamar dengan realita yang disampaikan oleh atasan. Baik, yang ketiga pesan yang akan disampaikan oleh rekan saya yang Baik, saya akan menyampaikan pesan yang disampaikan dari analisa Feby Firliana. Pesan yang pertama adalah sindiran terhadap korupsi. Teks anekdot sering digunakan sebagai alat untuk menyindir dan mengkritik praktik korupsi. Yang kedua, pentingnya keadilan. Selain menyindir korupsi, teks anekdot juga menyampaikan pesan tentang pentingnya keadilan dalam pembagian gaji dan pekerjaan. Yang ketiga, hiburan dan kritik. Tujuan utama teks anekdot adalah untuk menghibur, tetapi seringkali juga mengandung kritik sosial atau pesan moral yang mendalam. Baiklah, itu jawaban yang dapat kami presentasikan. Kemudian saya membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya harap dapat mengacungkan tangan terlebih dahulu. Baiklah, untuk kelompok 4 saya persilahkan. Boleh berdiri? Kelompok stand up.
secara keseluruhan tujuan dari teks anekdot mau gaji besar itu. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok stand up. Sebelumnya saya meminta waktu kurang lebih 1 menit untuk kelompok kami berdiskusi mencari jawaban. Silakan jawab jawabannya ya. Untuk jawaban dari perwakilan kelompok stand up akan dijawab oleh teman saya, Kaila Mentari Aprianti. Kepada Kaila, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Nabila dari kelompok stand up. Secara keseluruhan, tujuan dari teks anekdot mau gaji besar itu adalah secara keseluruhan, teks anekdot mau gaji besar itu tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan yang relevan tentang kehidupan nyata, yaitu tentang pentingnya realitas dalam menilai diri sendiri dan mencari pekerjaan. Di dalam teks anekdot itu juga mengandung kritik tentang ketidakadilan dalam pembagian gaji. Apakah kelompok bertanya sudah puas dengan jawabannya? Baiklah. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, akan kami tutup. Saya ingin menutup dengan satu bait pantun. Bermain bola di tengah taman. Kurang semangat. Saya ulangi lagi ya. Bermain bola di tengah taman. Bola ditendang terkena batu. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan duduk. Cukup baik untuk kelompok stand up yang telah menampilkan ya, yang telah menampilkan analisis tentang profesi penjual kue. Baik, untuk 4 kelompok ini telah menampilkan ya hasil kerjasama kalian ya, sudah cukup baik ya. Tapi kedepannya kalau bisa setiap kelompok bertanya 2 pertanyaan ya, untuk kedepannya ya anak-anak semuanya. Baik ya, ketika kalian sudah berkolaborasi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya, Bu. Oke, silahkan Pak Ki. Apakah teks anekdot itu harus selalu lucu? Oke, baik ya. Teks anekdot itu harus lucu. Meskipun banyak yang bilang harus seperti menghibur, karena biasanya teks anekdot juga bisa berupa sindiran atau kritikan terhadap pemerintah. Jadi tidak ada kata-kata yang lucu. Udah paham semuanya? Baik, kita telah membahas tentang pengertian teks anekdot. Yang kedua ada ciri-cirinya. Yang ketiga ada tujuan teks anekdot. Yang keempat ada strukturnya. Yang kelima ada perbedaannya. Oke ya. Yang ingin ditanyakan, ada berapa sih tujuan teks anekdot? Ada berapa tujuannya? Ya, ada 3. Silahkan dibaca. Tujuan teks anekdot silahkan dibaca ya. Siapa yang mau baca? Oke, Indah silahkan berdiri. Tujuannya. Tujuan teks anekdot yaitu yang pertama menyajikan cerita yang menghibur dan lucu. Ya, betul. Yang kedua, menyampaikan pesan atau kritik terhadap fenomena sosial atau kebijakan. Ya, betul. Dan yang ketiga, kritik disampaikan dengan cara yang ringan dan tidak menyakitkan. Oke, baik, tepuk tangan untuk Indah. Oke ya, baik. Ibu rasa anak-anak ibu semua sudah paham mengenai pengertiannya serta tujuannya. Nah, yang ditanyakan lagi ya, siap-siap. Perbedaan. Ya, perbedaan antara teks anekdot dengan humor. Silahkan yang ingin menjawabnya. Oke, silahkan. Silahkan berdiri. Ya. Saya akan menjelaskan perbedaan antara teks anekdot dan humor. Teks anekdot yaitu yang mengandung kritik dan pesan moral tersembunyi, seringkali berdasarkan kejadian nyata yang memiliki makna mendalam. Sedangkan humor yaitu adalah teks yang murni untuk menghibur tanpa tujuan kritik atau menyampaikan pesan moral dan fokus pada kelucuan semata. Baik, ya tepuk tangan untuk kawan kalian. Ya. Jadi anak ibunya sudah paham. Yang terakhir, ya, mengenai ciri-cirinya. Siapa yang mau menjelaskan tentang ciri-cirinya?
Silakan Fitri, ciri-ciri. Ya. Bisa berdasarkan pengalaman pribadi tokoh. Ya. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Betul. Yang keempat, hampir menyerupai dongeng. Dan yang terakhir, bisa menciptakan hubungan antara manusia dan hewan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan kalian. Oke, baik ya. Ibu, ketika kalian sudah berkolaborasi, ya, kita sedikit melakukan ice breaking, ya. Silakan anak ibu semuanya berdiri. Oke, ya. Dengarkan dan ikuti gerakan dari ibu ya. Oke, kita akan melakukan tepuk wow, ya. Oke, perhatikan ibu semuanya ya. Oke, perhatikan ibu semuanya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, baik, kita lakukan bersama-sama ya. Oke. Siap? Oke, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Sekali lagi ya. Oke. Ya. Siap? Lebih bersemangat lagi anak-anak ibu semuanya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik anak ibu semuanya sudah melakukan speaking ya. Siap ke materi selanjutnya? Siap? Nah, jika anak ibu sudah paham semuanya, kita akan melakukan pembelajaran itu latihan individu ya, mandiri ya. Akan ibu berikan contoh soalnya ada 3. Ya, silahkan kerjakan di kertas. Silahkan kerjakan di kertas. Nanti dikumpulkan ya. Nanti kumpulkan perwakilan per kelompok. Tidak, langsung jawab ya. Satu ya, per individu. Per individu ya, nanti dikumpulkan perwakilan. Sini. Ya. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan tes anekdot? Yang kedua, sebutkan tujuan dibuatnya teks anekdot. Yang ketiga, apa sih perbedaan antara teks anekdot dengan humor? Silahkan kerjakan. Soalnya langsung jawab aja ya. Apakah sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silahkan dikumpulkan perwakilannya saja. Oke. Terima kasih. Oke, ini latihan kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ibu sudah menerima latihan dari kalian, ya. Nanti akan Ibu periksa. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi tentang pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Silakan diisi refleksi kalian. Soal pertama, menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini cukup menarik? Silahkan dijawab. Ya. Jujur ya. Yang kedua, apakah selama pembelajaran kalian kesulitan dalam berdiskusi? Silahkan dijawab. Apakah sudah siap? Sudah siap, silahkan kumpulkan. Ini kelompok. Oke ya, terima kasih. Terima kasih untuk anak ibu semuanya yang telah mengisi ya lembar refleksi. Kita akan memasuki bagian akhir tentang kesimpulan
materi pada hari ini. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan. Oke, silakan Indah. Menjawab ya Bu. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, yang dapat saya simpulkan adalah teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan menyenangkan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dapat berdasarkan kejadian nyata atau rekaan, namun tetap memiliki makna. Bertujuan untuk menghibur, menyampaikan kritik, serta membangun kesadaran. Oke, baik. Terima kasih Indah. Tepuk tangan untuk Indah semuanya. Ya, baik ya. Itu merupakan kesimpulan pada hari ini tentang pengertian teks anekdot ya. Apa pengertian teks anekdot tadi? Yaitu merupakan cerita singkat. Ya, betul ya. Oke, sudah paham? Oke. Pada hari ini kita telah belajar mengenai pengertian teks anekdot ya. Ciri-cirinya ada 5, tujuannya ada 3, strukturnya ada 5. Dan juga tentang perbedaan antara teks anekdot dan humor. Baik, untuk kedepannya, untuk materi selanjutnya, ya, kita akan membuat ya langkah-langkah teks anekdot. Nanti untuk materi sesudahnya nanti kita akan belajar ya. Bagaimana sih cara membuat teks anekdot? Boleh berupa meme, boleh berupa video, ya, boleh berupa dialog, dan juga boleh berupa cerita. Ya, bebas. Nanti akan kita pelajari lagi. Saya Ibu harap kalian belajar di rumah untuk mengulangi pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah paham semuanya? Baik. Ya. Jika sudah paham, ya ini kesimpulannya, ya, tentang kesimpulan tentang teks anekdot, yaitu cerita singkat yang menarik dan lucu. Ya, biasanya tentang orang penting atau terkenal, dapat berdasarkan kejadian nyata atau rekaan. Ya, sudah paham? Baik, di sini terima kasih ya atas perhatian anak-anak Ibu semuanya. Mari belajar membaca teks tidak hanya dari isinya, tetapi juga dari pesan tersembunyinya. Ya, ingat, kritik yang baik bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun kesadaran bersama. Baiklah, itu saja dapat Ibu sampaikan. Terlebih dan kurang Ibu mohon maaf. Baik, kita tutup saja. Baik, Pak Ki, silakan. Untuk semuanya, silakan berkemas. Kita akan balik. Silakan menghadap ke depan semuanya. Ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali juga. Terima kasih ya untuk semuanya. Jangan lupa ya, belajar di rumah ya anak-anak Ibu semuanya. Duluan ya. Ya, terima kasih.